kita bertanya ya Bapak Ibu, kan sesuai dengan sintak atau pembelajarannya sudah sesuai langkah yang kita tampilkan. Iya. Mungkin segitu saja saran saya supaya kita kebagian, karena kelompok yang lain, kelompok B Ada dan 3 C lagi. semua yang tampil. Iya, kita harapkan bisa semua tampil. Langsung saja kepada Ibu Nila. Terima kasih Bu Riri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Apakah sehat hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kak, semangat anak-anak ibu. Kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Seperti itu ya. Karena kita sekarang belajarnya di siang, 2 jam terakhir ini ada godaannya sangat besar anak-anak ibu Iya, Bu. semua. Mata mulai mengantuk. Jadi kita harus tetap semangat. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Belum memulai pembelajaran, tadi itu Ilham di bawah mejanya ada sampah, tolong diambil Ya dulu. Bu, siap Bu. Nah, terima kasih Ilham, biasakan buang Bu. sampah pada tempatnya ya. Oke Bu. Selanjutnya kehadirannya di 2 jam terakhir ini, adakah teman-teman kita di antara kita yang cabut, anak ibu semua? Ada tadi Bu. Siapa? Nila izin pulang Bu, tadi siang Bu, dari pagi jam 10. Oh, kenapa Riri? Dia dijemput kakaknya tadi Bu. Oh, ada keluarganya yang meninggal. Oh Iya, ya. Bu. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Oke Bu, semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Bang, Salam. kok nggak bisa buka Iko Bang? Kolom yang dibuat Terima Bapak. kasih Ketua kelas. Hari ini adalah pertemuan kita membahas tentang kedudukan warga negara. Ini enggak itu lah kelompok ya. Nah, Maaf Bu Reni, pembelajaran tolong yang di-mute akan Bu Reni. Iya, dia ada untuk hukum besok, Ri. Iya, tolong di-mute Halo, dulu. Ren. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu kita anak-anak ibu mampu menjelaskan kedudukan warga negara Indonesia. Nah, untuk lebih memahami tentang materi kita, sebelum Ibu mulai ke materi, menyampaikan materi yang akan kita bahas hari ini, adakah dari anak-anak Ibu mengetahui apa beda antara penduduk dengan warga negara? Penduduk warga negara. Bedanya Ya Bu, Ya, Riri silakan. kalau penduduk itu Bu, orang yang tinggal dan menetap di Indonesia Bu, semuanya. Yang tinggal dan menetap di Indonesia. Kalau warga negara Bu, orang yang sudah disahkan secara hukum menjadi warga negara Bu. Contohnya kita. Ya, bagus Riri. Jadi kalau kedudukan, kamu tahu arti kedudukan, bagaimana posisi kita di negara kita? Apakah kita sebagai warga negara Indonesia? Apakah kita termasuk sebagai penduduk Indonesia? Gitu kan? Ya, jadi pertanyaan berikutnya yang Ibu ingin tanyakan, mengapa kita harus memiliki kewarganegaraan? Karena khususnya di Indonesia Bu, tidak ada di Indonesia warga negaranya tidak boleh yang tidak memiliki kewarganegaraan Bu. Jadi kita wajib memiliki satu kewarganegaraan. Ya, bagus Riri. Saya, Bu. Ada lagi ya, Vera, silakan Vera. Ya, jadi kenapa kita harus punya kewarganegaraan agar kita bisa tahu posisi kita di dalam negara itu apa? Ya, bagus Seperti Vera. itu, Bu. Mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman yang lain. Tambahan Bu.
Iya, Riri, silakan Riri. Kenapa kita harus punya kewarganegaraan? Karena kita bisa mendapatkan hak kita, Bu, sebagai warga Ya. negara. Nah, terima kasih Riri. Itu yang Ibu maksudkan tadi. Warga negara orang yang disahkan secara hukum menjadi anggota suatu negara. Orang. Di sini ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 2006. Ya. Ya, Di Bu. sini kalau kita ingin mendapatkan hak kita kepada negara, tentu kita harus menjadi warga negara Indonesia, Bu. Iya. Ya. Jadi itu alasannya. Untuk lebih mendalami, kita lihat video, akan Ibu tayangkan video ya, karena kita belajar di siang hari ini lebih baik kita banyak menonton ya. Panas, Bu. Menghilangkan rasa kantuknya. Yang Agar bagus tidak, videonya, Bu. ya, nanti akan ada video yang bagus yang Video TikTok, Bu. Pak Ilham suka TikTok mau, Bu? Kayaknya. Bikin TikTok, Bu, kata Pak Ilham. sebentar ya anak-anak. Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan, Bu. Mengloading dia, Bu. Mengloading. Belum kelihatan anak-anak. Belum, Bu. Belum, Bu. Sinyal Ibu mungkin, Bu. Ya, belum Ibu share. Ya, Bu. Ibu ngeprank kita ya? Udah. Udah kelihatan anak. Oh, Ya, Bu. mantap, Bu. Saya suka sepak bola, Bu. Kok hilang lagi, Bu? Nah, ada kelihatan? Ada orang main bola, Bu. Setelah melalui undian pembagian grup Piala AFF 2022, timnas Indonesia yang tergabung di grup A bersama Thailand kini semakin matang dalam melakukan persiapan. Pelatih Shin Tae-yong juga telah meracik formasi terbaik di Piala AFF dengan melibatkan pemain naturalisasi. Meski sampai saat ini Shin Tae-yong belum meresmikan nama-nama yang dipanggil untuk Piala AFF, namun pemain-pemain yang dinilai memiliki kemampuan pasti akan dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan. Tak hanya pemain lokal, Shin Tae-yong dikabarkan juga akan memanggil nama-nama pemain naturalisasi. Dan berikut adalah para pemain naturalisasi yang siap membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Mark Klok. Mark Klok telah menjadi andalan Shin Tae-yong sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir tahun 2020 lalu. Pemain milik Persib Bandung itu dipercaya menjaga area tengah lapangan skuad Garuda. Sejauh ini, kontribusi Mark Klok di timnas Indonesia sudah teruji. Meski belum pernah mencicipi gelar juara, paling tidak Mark Klok memiliki kemampuan yang apik di lini tengah timnas Indonesia. Tak heran jika Shin Tae-yong bisa kembali mempercayai Mark Klok sebagai jenderal lapangan tengah skuad Garuda di Piala AFF 2022. Stefano Lillipali. Nama Stefano Lillipali memang sudah tak asing lagi bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pemain naturalisasi asal Belanda itu pernah beberapa kali memperkuat tim Merah Putih. Selain itu, ia juga kerap dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat daya gedor skuad Garuda. Hal itu sudah teruji ketika Stefano Lillipali bermain untuk Borneo FC. Sampai saat ini, di Liga 1 2022-2023, Pano sudah membukukan 1 gol dan 3 assist bagi Borneo FC. Dengan ketajamannya, diharapkan Vano Lillipali mampu mengantarkan Indonesia juara Piala AFF 2022. Jordi Amat. Berikutnya ada nama Jordi Amat. Pemain asal Spanyol ini menjadi salah satu pemain yang paling ditunggu kontribusinya bersama skuad Garuda. Pengalamannya di sepak bola Eropa membuat pecinta sepak bola Indonesia sangat berharap pada kemampuan Amat. Sampai saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah memberikan izin proses naturalisasinya. Jika tidak ada arah melintang, ia bisa ikut serta timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Apalagi Jordi Amat saat ini bermain untuk klub Malaysia Johor Darul Takzim dan peluangnya untuk membela timnas Indonesia pasti sangatlah besar.
Nah, sudah ya, sudah ditonton videonya kan anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Nah, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran anak-anak Ibu ya, tapi dikaitkan dengan materi ya. Jangan Bu. dikaitkan, oh menang berapa ya Indonesia semalam main bola, bukan dikaitkan ke Ya, sana Bu. ya, tapi kaitkan dengan materi yang kita pelajari Oke. ya. Ya, Bu. Ya. Nanti akan lebih jelasnya arahannya akan kita pandu dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian selain itu mau lihat video lagi enggak? Oh, Bu. Oh ya, nanti videonya akan Ibu persingkat saja, tidak panjang-panjang. Ini juga akan menyegarkan matanya, khususnya juga untuk yang laki-laki nih. Bola lagi, Bu. Oh, tidak bola yang tadi untuk perempuan kan? Yang ganteng-ganteng ditampilkan, sekarang yang ditampilkan yang cantik-cantiknya. Oke, Bu. Oke ya, Bu. 10 artis cantik Indonesia berdarah blasteran. Mana dia, Bu? Sebentar anak-anak Sudah Ibu. sejak lama artis berdarah Ya. campuran Indonesia dan luar negeri mendapat tempat tersendiri di industri hiburan tanah air. Banyak artis wanita Indonesia berdarah blasteran yang laris manis dalam film maupun sinetron di tanah air. Siapa saja mereka? Berikut 20 artis cantik Indonesia berdarah blasteran. 1. Luna Maya. Namanya idolanya Yulia tuh, Luna Maya Bu. lahir dari orang tua Nggak ada kelihatan. Austria. Belum, Bu. Belum. Dan sang ibu bernama Desa Maya Woldard Mayer. Sinyal Ibu. Ah, tuh, Bu. Oi, cantik, Bu. Piala cobaan, Ibu. Ra. Sudah sejak lama artis berdarah negeri Cantiknya, mendapat Bu. tempat tersendiri di industri hiburan tanah air. Banyak artis wanita Indonesia berdarah blasteran yang laris manis dalam film maupun sinetron di tanah air. Siapa saja mereka? Berikut 20 artis cantik Indonesia berdarah blasteran. 1. Luna Maya. Luna Maya lahir dari orang tua keturunan Bali dan Austria. Sang ayah bernama Uut Bambang Sugeng dan sang ibu bernama Desa Maya Woldard Maya. 2. Sofia Lajuba. Cantik Sofian, Ibu. Sofia Lajuba memiliki wajah bule yang sangat khas. Darah Jerman mengalir dari sang ibu, sedangkan darah Bugis kental dari ayah yang bernama Azizur Rahman Lajuba. 3. Cinta Laura. Darah cantik yang dimiliki oleh Cinta merupakan perpaduan antara Indonesia dan Jerman. Sang ibu Herdiana merupakan orang Indonesia, sementara sang ayah Michael Kiel adalah warga negara Jerman. 4. Cassandra Lee. Artis remaja yang akrab disapa Cassie ini merupakan keturunan Inggris Indonesia. Sang ayah Michael Roberts Lee adalah keturunan Inggris, sedangkan sang ibu Mia Aryani asli dari Indonesia. 5. Ranti Maria. Mirip Ardiana, Bu. Wajah cantik Wih, seperti cewek Korea. mirip saya, Bu. Oh, mirip saya, Bu. Darah Korea itu ibunya. Sang ibu berdarah Manado sementara ayahnya adalah orang Korea Selatan. 6. Amanda Romes. Nah, segar matanya. Mana dia, Bu? Segar sekali. Iya. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Dah, di LKPD kan sudah Ibu bagikan, LKPD-nya sudah Ibu bagikan, di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan kelompok yang ada. Silakan duduk per kelompok ya, anak-anak Ibu semua. Bu. Saya lupa, Bu, kelompok saya, Bu. Oh, ya, Yulia. Yulia silakan bergabung dengan kelompok Ilham. Ya, Bu. Ilham kelompok 1 tadi itu, Bu. Ya. Yulia tuh main-main aja, lupa dia kelompok yang mana, Bu. Saya mau Ini lihat permisi. kelompok Riza, Ibu Bu. kasih waktu 10 menit. Kaitkan video tadi kan di dalam video yang kedua itu ada orang asing, orang yang istilahnya
berkeluarga, ayahnya orang negara Indonesia asing. atau ibunya orang Indonesia, ayahnya orang luar. Kenapa dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? Kaitkan dengan materi kita. Ya, Bu. Mana arahnya? Ya, Bu. Ada pertanyaan mungkin dari anak Ibu? Udah, Bu. Paham, Bu. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan Ananda Ibu semuanya? Kak, Belum begitu 15 kok. menit lah, Bu. 15 menit menit. ya, Bu. Nah, Ibu ambil beri kesempatan 15 menit ya. Oke, Ya, Bu. Bu. Udah selesai anak Ibu? Udah, Bu. Ya, Bu. Udah. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Belum, sebentar sedikit lagi, Bu. Sudah nomor Ibu. berapa Yulia? Ibu kelompok Diana kelompok berapa tadi, Bu? Udah dengar tadi, Bu. Diana masuk kelompok Vera. Adiana Kelompok kelompok Vera, Ibu. 4. Nah, yalah, Bu. Udah siang, Bu, langit, Bu. Langit. Adiana kelompok 4. Yalah. Silakan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu tampilkanlah LKPD-nya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apa pertanyaannya, Bu? Dah, untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab dari anak-anak Ibu semua? Bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Yulia. Nah, analisislah apa perbedaan antara penduduk dengan bukan penduduk. Adalah orang yang bertempat tinggal dan menetap di Indonesia. Ya. Penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah negara dengan tujuan tidak menetap. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut juga dengan warga negara asing. Nah, itu menurut pendapat Yulia. Mungkin ada masukan atau saran atau tambahan dari anggota kelompok lain? Atau pendapat? Sama, Bu. Sama. Nah, baik, kita kunci di sini. Di sini kita harus bisa membedakan antara penduduk dengan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Kalau penduduk itu orang yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Seperti kita ini kan, kita ada identitas kita dalam kartu tanda penduduk. Kemudian ada bukan penduduk. Bukan penduduk berarti orang yang tinggal sementara di wilayah Indonesia bukan tujuan untuk menetap. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Ya, Bu. Turis, Bu. Turis. Ya. Apalagi Bali itu Ardiana? banyak, Bu. Di Bali banyak, Bu. Kunjungan pemerintahan, Bu. Bisa. Diplomatik. Apa ya, perwakilan diplomatik mungkin maksudnya. Bisa juga kunjungan pemerintahan, Bu, yang datang ke Indonesia begitu, Bu. Ya, kedubes juga. Tentang yang pertama ini paham Anda semua? Paham? Paham, Bu. Kita lanjut. Azas kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia apa? Ada dari kelompok berapa tadi yang ingin tampil? Silakan. Julius. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, silakan Julius. Ya, azas kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia ada dua, Bu. Ius soli dan ius sanguinis, Bu. Ya. Azas ius soli status penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat tinggal, Bu. Sedangkan azas ius sanguinis pengambilan status
kewarganegaraannya berdasarkan garis keturunan. Kalau nggak salah, Bu. Salah kalau nggak tapi salah Bu. ya, Nggak salah, betul. kalau Salah nggak tapi, Bu. salah ya, benar ya. Nah, ampun bagus. makan, Bu. Iya. Ya, Ibu apresiasi untuk Yulia sudah berani menyatakan pendapatnya. Mungkin ada masukan atau tambahan dari teman yang lain? Ada, Bu. Ilham, Ya, Ilham. silakan Bu. Ilham. Ya, menurut pendapat Julius tadi saya tambahkan, Bu, menurut Ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tadi ada tambahnya 2 lagi, Bu, yaitu azas kewarganegaraan tunggal dan ganda terbatas, Bu. Ya, Ya, tunggal dan ganda terbatas. batas. Jadi sebenarnya azas kewarganegaraan ini ada 2 ya. Ya. Apa Ya, azas Bu. kewarganegaraan? Ada ius soli dan ius sanguinis. Kalau Sanguinis. ius soli berdasarkan Tempat tempat ini domisili, Bu. dilahirkan. Contohnya Ardiana lahir di Cina. dilahirkan di Indonesia. Ya, Jadi berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Indonesia. Kemudian Ya. ius sanguinis. Berdasarkan Ini pertalian darah. Berdasarkan keturunan. Nah, contohnya Pertalian Riri darah. ada darah atau pertaliannya dari orang Korea. Indonesia, dia berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ya, Tapi Bu. apa yang diterapkan oleh Indonesia adalah ius Sanguinis. Sanguinis. sanguinis, bukan ius soli ya, tapi diterapkan di Indonesia ius Sanguinis. Pertalian Berkaitan darah. dengan video tadi enggak? Ada ya kaitannya? Ada artis tadi, Ada, Ya. Bu. Ya, Bu. artis tadi yang Blasteran, Bu. kayak blasteran tadi kan? Berarti Iya, Bu. secara keturunan dia memiliki kewarganegaraan dari ibu Indonesia. atau ayahnya. Iya, Bu. Jadi, Cita pertama saya nanti- itu, Bu. akan mengakibatkan yang namanya nanti itu lanjut kita sudah dibahas juga oleh kelompok berapa nih kelompok 3 analisis kasus yang akan terjadi dari azas kewarganegaraan ini. Siapa dari perwakilan kelompok 3 yang ingin menyampaikan, silakan. Saya, Bu. Ya, Riri, silakan Riri. Kasus yang Nah, terjadi. Saya akan analisis kasus yang terjadi akibat kewarganegaraan ini ada 2, apatride dan bipatride, Bu. Kalau apatride itu sama sekali tidak punya status kewarganegaraan, Bu. Ya. Kalau bipatride memiliki 2 kewarganegaraan ganda. Jadi pada saat dia berumur 18 tahun, dia bebas memilih status kewarganegaraan yang diinginkannya, gitu, Bu. Iya. Nah, terima kasih Riri. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Ada? Enggak? Kayaknya ngerti semua ini, Bu. Karena sering Ya. nonton ini, nonton film luar Nonton negeri. televisi ya. Iya. Ya, Bu. Memang akibat dari azas kewarganegaraan ini akan menimbulkan namanya apatride dan bipatride. Bipatride. Kalau apatride, ingat, itu berarti tidak ya, berarti Ya. tidak Ya, Bu. memiliki kewarganegaraan. Negaraan. Nah, Kalau B itu 2, berarti Nah. memiliki kewarganegaraan ganda. Ganda. Ini akibatnya. Apa kita contohkan? Siapa bisa mencontohkan mungkin? Ada yang bisa mencontohkan? Kasus yang ada, terjadi? Bu. Yang apatride, Bu. Apatride. Saya, Bu. Apatride lah, Bu. Ayo silakan Ardiana. Ya, yang tadi tuh bipatride dan apatride, Bu. Nah, apatride itu tidak berarti seorang penduduk itu tidak punya kewarganegaraan. Misal, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli, lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut menjadi warganegaraan A dan juga tidak dapat menjadi kewarganegaraan A dan juga tidak dapat menjadi kewarganegaraan B. Ya. Karena akhirnya orang itu tidak punya kewarganegaraan, Bu. Tuh yang apatride. Ya. Bipatride saya kurang paham, Bu. Ya. Katanya oke. Pak Julius mau jawab, Bu. Ya, Julius Julius? jawab. katanya. Oh, enggak. Aduh, Jadi- sakit kepala saya, Bu. Untuk memudahkan ya Ibu contohkan misalnya Julius Ayahnya orang Malaysia dan ibunya orang Indonesia. Ya. Di Malaysia kan menganut azas ius soli, tempat dilahirkan. Di Indonesia ius sanguinis. Dah. Ya, ya.
adik Julius lahir di Malaysia. Julius tadi orang Malaysia kan, adiknya lahir di Indonesia. Ketika adiknya lahir di Indonesia, sedangkan Malaysia menganut azas ius soli. Sehingga adik Julius ini tidak memiliki kewarganegaraan karena di Indonesia tidak secara keturunan dia bukan keturunan orang Indonesia. Maka terjadilah kasus apatride. Bipatride, dua kewarganegaraan ganda. Berarti contohnya tadi seperti yang Ibu sampaikan di video tadi kan, ada Cinta Laura. Ya, ada Cinta Laura tadi kelihatan? Iya. Iya. Orang Indonesia menganut azas ius soli dan ayahnya orang Jerman. Di mana Cinta Laura dilahirkan? Cinta Laura dilahirkan di Jerman. Dia berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan juga berhak mendapatkan kewarganegaraan Jerman. Jadi maka terjadilah dua kewarganegaraan. Tapi karena umur seperti yang disampaikan oleh teman Ananda tadi kan, oleh Riri, 18 tahun Cinta Laura sudah harus memilih kewarganegaraannya sendiri. Maka Cinta Laura sudah memilih kewarganegaraan Indonesia. Ya, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Syarat apa saja? Tadi kan ada kamu mendengar anak Ibu naturalisasi. Ada? Ya. Udah, Bu. Silakan kelompok siapa yang ingin menyampaikan syarat menjadi warga negara Indonesia? Syarat menjadi warga negara Indonesia. Kayaknya udah paham semua, Bu. Ya. Syaratnya, Bu. Bu. Syaratnya satu usia 18 tahun. Usia 18 tahun. Sehat jasmani rohani. Ya. Lagi Bu, terus kalau yang biasa Bu harus mengajukan permohonan Bu pada wilayah pemerintah Indonesia. Kemudian apa lagi Bu? Bu, saya Bu. Ya. Nah, tuh Riri Bu. Tahannya Bu, usia 18 tahun, kemudian mengajukan permohonan tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut, 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian bisa berbahasa Indonesia, mengakui dasar negara Pancasila, mengakui Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai penghasilan yang tetap karena kita tidak terima yang pengangguran, kemudian membayar uang kewarganegaraan, Bu. Jadi itu yang menjadi syarat-syarat kita menjadi warga negara Indonesia. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, apresiasi kepada kelompok yang telah aktif dalam pembelajaran ini. Nah, masih adakah pertanyaan atau masih adakah anak Ibu yang belum paham dengan materi kita pada kali ini? Ada Bu. Ya, silakan Ardiana. Syarat hilangnya kewarganegaraan itu apa, Bu? Apa? Hilangnya kewarganegaraan? Iya. Apa penyebabnya, Bu? Bisa mendapatkan kewarganegaraan, juga bisa kehilangan kewarganegaraan. Ada yang bisa menjawab? Anak Ibu, ada yang bisa menjawab? Bisa, Bu, saya. Ya, yang lain lah, masa Riri aja terus. Yang lain gimana? Ya, Bu, saya Bu. Ya, Vera. Maaf ya Riri, Vera dulu ya, Riri. Iya, Bu. Gak apa-apa kan, Riri? Gak apa-apa, Bu. Nilai saya tambah ya, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Jadi, adapun hal-hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang pertama itu adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Kemudian yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden. Kemudian yang keempat, masuk ke Dinas Tentara Asing tanpa izin dari Presiden. Yang kelima, masuk Dinas Tentara Negara Asing atas kemauannya sendiri. Yang keenam, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Nah, itu Bu yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan seseorang. Ya, bagus. Bagus, terima kasih Vera. Ya, bagaimana Ardiana dengan jawaban temannya tadi? Ya, Bu, udah benar. Jadi itu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kemudian
sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita tentang materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan anak Ibu? Ya, Bu. Ya, silakan Ilham. Ya, Bu, dari pembelajaran tadi saya dapat membedakan mana yang penduduk, mana yang warga negara. Ya, Dan bisa mengetahui syarat menjadi warga negara dan kehilangan warga negara, Bu. Ya. Jadi dari pembelajaran tadi Ilham sudah bisa memahami ya bagaimana kita apa itu posisi kita sebagai warga negara, sebagai penduduk atau bukan penduduk ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui juga menjelaskan bagaimana syarat menjadi warga negara Indonesia dan apa penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Ya. Di sini ada lagi yang ingin menyimpulkan, menambahkan kesimpulan kita pada hari ini? Baik, seperti yang telah disampaikan juga oleh teman-teman kamu semuanya, bahwa dalam pembelajaran kita kali ini kita membahas tentang bagaimana kedudukan warga negara, posisi kita sebagai warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia juga bisa kehilangan kewarganegaraan kita, ya, karena ada menurut undang-undang tadi ada misalnya melakukan sumpah kepada negara lain atau janji setia kepada negara lain dengan sengaja atau ikut kegiatan militer negara lain. Jadi kita harus juga mengetahui hal-hal tersebut agar kita, walaupun kita sudah menjadi warga negara Indonesia, kita harus tetap setia dengan bangsa dan negara kita, ya. Untuk tidak pembelajaran kita minggu depan, kita ini adalah pertemuan kita terakhir pada semester ini. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan harian, ya, Ananda Ibu semuanya. Nah, setelah ini ada refleksi yang akan Ibu lakukan sejauh penyampaian materi yang Ibu sampaikan. Apa yang dapat Ananda pahami dari pembelajaran ini? Ada yang menanggapi apa yang telah Ananda pahami dari pembelajaran ini? Ya, silakan Yulias. Seperti yang dibilang teman saya tadi, Ilham Sahadat, katanya setelah kita mempelajari materi ini, kita tahu bagaimana mendapatkan status warga negara, bagaimana sebab-sebabnya kenapa bisa hilang status kewarganegaraan, kenapa orang itu bisa menjadi dua status kewarganegaraan. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, Bu. Ya, terima kasih Yulias. Kemudian satu lagi pertanyaan Ibu, di bagian mana materi ini yang terasa sulit bagi Ananda Ibu semua? Di bagian apa, Bu? Asasi Solius kenegaraan. Ya, Bu. Karena banyak menggunakan bahasa-bahasa asing ya, Ardiana? Saya bagian ini, Bu, contoh Iusolius sanguinis, Bu. Oh, di bagian A. Ya, nanti akan kita perjelaskan lagi nanti di materi atau bahan ajar yang Ibu berikan. Oke? Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Ananda Ibu semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moderator, Bu Reni. Bu Reni. Reni enggak ada mungkin, Nak. Ada, Bu. Langsung saja. Atas penampilan yang dilakukan oleh Ibu Ibu Mariza
untuk pengumuman grup udah dibuat untuk ujian kompre besok ya. Semuanya udah dimasukkan. Unila yang tampil, dalam- Bu. Bunila Reni. Ya, semuanya udah dimasukkan ke grup ya untuk ujian kom besok ya. Ya. Untuk tugas pengumuman dulu sedikit. Untuk tugas besok nanti malam harus semuanya diperbaiki gitu. Lanjut kepada Pak Ilham atau Bu Ardiana. Minta pendapat dari Bu pamong kita dulu. Nggak usah aja pendapat dari kawan-kawan ya. Kita langsung aja pada Ibu ya. Ya, sama Ibu langsung. Ya, Bu. Oke. Kepada Ibu pamong kita dipersilakan. Ada ya? Mana Ibu? Ada Ibu. Nggak ada Ibu lah. Unmute Ibu. Mana? Nggak nampak. Ibu. Ada. Ada Ibu. Ada Ibu. Oke. Nggak nampak Ibu. Iya tetap memantau lah, cuman kadang kan karena agak udah sore dari pagi, jadi kadang agak rebahan cuma speakernya. Masih sekolah Ibu, Bu? Masih. Oh. Ini ada kegiatan OSIS, jadi harus didampingi juga kan nggak mungkin. Oh. Jadi Ibu Nila, Ya, Bu. apa ya, modal dasar itu punya suara yang jelas gitu ya, ngomong itu jelas, jadi tertangkap bahasa Ibu oleh siswa Ibu itu kan modal gitu ya. Terus sepertinya yang saya tangkap juga ini bukan pertama kali Ibu laksanakan ya Bu Nila ya, Bu. Nah, ya. Dia terasa aja tuh, pasti terasa ya. Terus kayak medianya itu menggugah kontekstual, anak jadi suka, wow cantik ya Bu, minimal kan menarik perhatian anak gitu ya. Itu kan berarti Ibu sudah melakukan media itu sudah mempertimbangkan siswa itu, memikirkan kesukaan siswa apa di situ. Jadi itu sudah luar biasa. Berarti pembelajaran Ibu sudah berpihak kepada murid, sudah student center. Nah, mungkin kalau jelasnya tadi kayak pembelajaran Bu Yeni kan pengelompokan itu ada di slide PowerPoint ya Bu ya. Jadi kan nggak membingungkan siswa. Ini kan sampai Bu Ardiana aja dia udah mulai, orang udah hampir setengah selesai, dia mau nanya saya kelompok berapa gitu ya. Itu kan mungkin diproses kan akan mengganggu kalau seandainya ada kejadian siswa yang seperti itu. Itu kan tadi kan Bu Ardiana cuma mengkondisikan saja, bukan bermaksud apa-apa ya Bu Nila. Ya, jadi ya memang maksimal kan gitu Bu. Kalau punya PowerPoint ya udah langsung tampilin aja, jadi nggak ada pertanyaan lagi gitu ya. Atau kalau ada pertanyaan ingatkan di slide sudah ada ya Bu. Tapi secara keseluruhan Ibu sudah nyaman melaksanakan kegiatan pembelajarannya, jadi itu sudah modal bagus sekali dan pembelajarannya berpihak kepada murid. Saya kembalikan kepada Bu Riri ya. Bu Reni, Bu. Bu Reni Lupa, ya. Ibu. Enggak, tadi Bu Riri, terus Bu Reni gitu ya. Iya, Iya, tadi Bu. Pak nelpon Bu, Pak Asrul yang nelpon tadi Bu gitu. Oh iya. Ya. Oke, silakan. Baik Bu, Bu. terima kasih. Saya Terima Pak kasih Ilham. Bu. Kita lanjut Bu. kepada siapa? Kalau Nangis Bu, kedua aduh, nih kayaknya. Yang mana nih? Sit. Siapa dulu? Atau saya aja dulu. Nah, Ya, ada 3 orang lagi ya. Nah, kami tonton Aswin, cepatlah Aswin. Pak Ilhamnya Dah. dulu, tapi jangan lama-lama Pak Ilham Ilham. dulu. Kasih kami waktu. Kakak bisa nyimak dulu kan? Nah, Hmm. Oke, lanjut Apa? aja, tidak berlama-lama ya Pak Ilham. Oke, Bu. 15 menit Ilham. Kita mau ujian besok. Hari hujannya. Pera belum juga, Pera. Belum, Kak. Nampak dulu. Oh ya, kakak sama sudah Pak Ilham sudah tuh, Pera nanti Iya, nanti iya, Kak iya. enggak lama-lama kali. Udah ada kelihatan, Ibu. Udah. Udah. Pak. Dadanya, Pak.
Bentar, Bu. Ini laptop udah kelihatan, Ibu? Udah, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Ketua, tolong siapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, Anda semuanya, dengan kita berdoa tadi, semoga dalam proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan Anda bisa sesuai dengan arahan dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Anda coba lihat di sekeliling Anda, apakah apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah ya, Anda. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, Anda semuanya gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ada yang sakit? Enggak, Pak. Ada yang sakit? Anda? Nggak ada yang sakit dah, Pak. Nggak ada. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sekarang coba dengar, Bapak cek kehadiran Ananda. Ketika Bapak panggil namanya, tolong suaranya ya. Jangan grogi, Pak. Ya, coba dengar Ananda, Bapak cek kehadirannya dulu. Ardiana. Hadir, Pak. Fitri Nila. Hadir, Pak. Mariza. Hadir, Pak. Reni. Hadir, Pak. Rizky. Riri, Pak. maaf. Riri. Hadir, Pak. Ya. Vera. Hadir, Pak. Yeni. Izin, Pak. Yeni Izin, Pak. Izin, Neneknya Pak. meninggal, Pak. Nenek Oh, iya. meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga neneknya ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Yulia. Hadir, Pak. Yulias. Hadir, Pak. Ya, berarti satu orang yang izin ya, Ananda ya. Nah, Ya, Pak. sekarang kita berada pada posisi yang dalam artian hari-hari yang sedikit melelahkan mata ya kan. Nah, motivasinya pun sedikit menurun karena siang ya. Nah, coba Ananda sekarang kita lakukan ice breaking untuk memberikan melahirkan semangat Anda dalam belajar. Coba semuanya berdiri ya Ananda. Ya, Pak. Nah, ikuti perintah dari Bapak. Kerjakan apa yang Bapak lakukan dan lakukan apa yang Bapak kerjakan. Bisa? Yuk, yang di belakang, fokus semuanya yang di belakang. Fokus, Pak. Kedengaran? Ya. Fokus, Pak. Ya, Yulias. Fokus, Pak. Pegang mata. Ayo. Pegang telinga. Kok ke atas, Pak? Nah, Telinga ini, Pak. berarti Riri kurang konsentrasi ya. Nah, ingat tadi bahwasanya kerjakan apa yang Bapak lakukan apa yang Bapak kerjakan. Ya, Pak, saya ngantuk, Pak. Ya, itu untuk sedikit untuk menghilangkan Belum malam lagi, Bu. ngantuk Ananda. Nah, sekarang coba Anda perhatikan ke depan. Ini Bapak akan melihatkan sebuah gambar. Nah, silahkan Anda amati dari gambar tersebut. Sebelum Anda mengamati, kemarin masih ingat pembelajaran yang kemarin yang Bapak jelaskan, Reni?